Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatan wassalaman ala sayyidina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa syafiina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati pun Allah muliakan segenap pengurus Musholah Nurul Falah, Bapak Ustaz Dwi beserta staf dan jajaran, Mukarram Bapak Ustaz Safi'i, Bapak-bapak hadirin yang dimuliakan Allah, puji serta syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Teriring salawat dan salam senantiasa terlimpah tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, keluarganya, kita termasuk pengikutnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatul uzma yang besar dari Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad وأشغل الظالم بالظالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالم بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالم بالظالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالم بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالم بالظالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالم بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaih. Hadirin yang dirahmati Allah, insyaallah dalam beberapa hari ke depan kita akan berjumpa kembali dengan bulan suci Ramadan. Bulan yang dari 12 bulan mendapatkan gelar Sayyidus Suhur, pemimpinnya bulan, rajanya bulan, penghulunya bulan. Ini bulan yang istimewa. Kenapa? Di antara keutamaan bulan Ramadan, lau ta'lam ummati ma fi Ramadan latamannau an takuna sanah kulluha Ramadan. Jika umatku tahu kebaikan yang ada di bulan suci Ramadan, maka pasti mereka bakal berharap 11 bulan yang lain adalah bulan Ramadan juga. Kenapa hadirin yang dirahmati Allah? Li'annal hasanata mujtami'ah. Kebaikan semua berkumpul di bulan Ramadan. Wad da'awata makbulah. Semua li'annal hasanata makbulah wal hasanata makbulah. Semua kebaikan ibadah kita diterima di bulan suci Ramadan. Wad da'awata makbulah, semua doa kita diijabah sama Allah. Wad dunub magfur, dosa-dosa diampunin.
wal jannatu mustaqatun lahu, dan surga itu rindu sama kita. Jadi semua ketaatan berkumpul di bulan suci Ramadan. Yang enggak biasa baca Quran di Ramadan mah baca Quran. Yang enggak biasa puasa ya wajib puasa. Yang kagak biasa sholat sunnah, bahkan menghidupkan qiyamul lail. Yang kagak biasa witir di Ramadan mah mau kagak mau kudu witir. Bahkan hadirin yang dirahmati Allah, di bulan suci Ramadan ini yang perlu kita garis bawahi di pertemuan awal ini, setiap ibadah sunnah kita dihitung wajib. Setiap ibadah sunnah kita dihitung wajib. Dan ibadah wajib 70 kali lipat dilipat gandakan pahalanya. Ibadah wajib dilipat gandakan 70 kali lipat pahalanya. Makanya hadirin yang dirahmati Allah, usahakan ibadah-ibadah kita, keseharian kita, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sedepak demi sedepak, semeter demi semeter, kita mencontoh perilaku Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mencontoh perilaku Rasulullah, sunnah. Dan sunnah ini di bulan suci Ramadan dihitungnya wajib. Kapan lagi dapat ganjaran luar biasa, obral pahala selain daripada Ramadan? Kagak ada. Bulan Ramadan doang yang amalan sunnah dihitung wajib. Maka kerjain apa aja yang sunnah-sunnah, usahakan. Dari yang kecil-kecil, dari yang kehidupan kita sehari-hari, dari yang selama ini mungkin terlewatkan, tidak diniatkan kita melaksanakan sunnah, kerjain sunnah. Karena itu dihitung pahalanya wajib. Keseharian kita. Kita mau ke musola, langkahkan kaki kanan kalau mau masuk. Allahumma gfirli junubi wabtahli abwaba rahmatik. Ya Allah, ampuni dosa saya, rahmati diri saya, kehidupan saya. Tuh, masuk ke musola kaki kanan, itu udah sunnah, dapat pahala wajib. Keluar musola, Allahumma gfirli junubi wabtahli abwaba fadlik. Ya Allah, ampuni dosa saya, berikan rizki buat saya. Itu maknanya. Keluar kaki kiri, bismillahirrahmanirrahim. Keluar kaki kiri, ucapin bismillah. Ngelihat sendal, niatin lagi ngamalin sunnah Nabi. Pakai sendal, pakai sepatu. Kaki kanan dulu, kaki kanan masukin, baru kemudian kaki kiri. Ngelaksanakan sunnah Nabi lagi aja, dapat lagi ganjaran pahala wajib. Sampai di rumah buka sendal, kanan apa kiri? Kiri dulu. Buka sendal kiri dulu, niatin melaksanakan sunnah. Buka sendal aja udah dapat pahala ganjaran ngerjain yang wajib. Tuh begitu. Masuk ke rumah, ucapin salam. Kalau ada orang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kagak ada orang, assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Baca salawat masuk rumah, baca kulhu 3 kali, niatin melaksanakan sunnah Nabi. Ngerjain yang sunnah, ini dapat pahala wajib. Ini kegiatan sehari-hari yang kagak berasa kita kerjain. Masuk rumah, hadirin yang dirahmati Allah, kaki kanan. Kalau keluar rumah kaki kiri, masuk rumah kaki kanan, udah dapat pahala wajib lagi aja. Mau ke WC, hadirin yang dirahmati Allah, niatin melaksanakan sunnah Nabi, ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masuk ke WC, emang kita sering ke WC di dalam rumah. Masuk ke WC, kaki kiri apa kaki kanan? Kiri, gunain kaki kiri.
Sebelumnya doa, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Ya Allah, aku mohon perlindunganmu dari godaan setan laki-laki, setan perempuan. Itu tempatnya setan, iblis, jin paling resep di tempat-tempat kotor, di antaranya toilet di rumah kita. Masuk ke WC kaki kiri dapat pahala wajib lagi aja kalau di bulan suci Ramadan. Dapat pahala wajib di bulan suci Ramadan. Tuh, di dalam WC hadirin yang dirahmati Allah. Laksanain yang sunnah kalau kita mandi. Basahin kaki kanan dulu, baru kaki kiri. Tangan kanan, baru tangan kiri. Diemin selama 10 detik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sunnahnya biar apa? Kalau suhu badan kita panas, ini ada gas yang keluar dari embun-embun kita yang mencegah pembuluh darah kita pecah. Jangan kita mandi langsung gubiar pakai langsung pala dibasahin, mentang-mentang pakai shower, mentang-mentang pakai selang. Gue pengen adem nih puasa, panas banget puasa, langsung siang-siang puasa. Dikit-dikit mandi. Kenapa ini rupanya mandi mulu buat puasa? Biar adem katanya. Makruh hukumnya. Tapi hadirin yang dirahmati Allah, kalau kita mandi pagi, memang mau berangkat kerja umpamanya, tuh kanan dulu baru kiri. Tangan kanan baru tangan kiri, baru kemudian kita basah ke seluruh tubuh. Udah dapat pahala wajib lagi aja. Walaupun sunnah udah dapat pahala lagi wajib lagi aja. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mas keluar dari WC, kaki kanan. Keluar dari WC kaki kanan. Udah dapat pahala lagi wajib aja. Hadirin yang dirahmati Allah. Pakai baju, emang kita memakai baju, memakai apa lagi? Pakai baju kanan dulu baru kiri, dapat pahala lagi wajib lagi aja. Kaki kanan baru kiri. Duduk di samping tempat tempat tidur kita atau di depan meja rias bini kita, udah dapat pahala wajib lagi aja. Maka hadirin yang dirahmati Allah, pesan saya di pertemuan awal ini, usahakan kerjain yang tadi saya sebutkan, karena emang kehidupan kita sehari-hari niatin melaksanakan sunnah ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena di bulan suci Ramadan yang sunnah begitu, hadirin yang dirahmati Allah, minum pakai tangan kanan, udah sunnah, udah dapat pahala wajib lagi aja. Paling gampang di bulan suci Ramadan bikin pahala, obral pahala. Kita laksanain yang sunnah-sunnah, baru kemudian kita berusaha melaksanakan yang wajib-wajib. Maka yang sunnah-sunnah ini saja, kata Allah, Qul in kuntum tuhibbunallah yuhibbukumullah wa yaghfir dzunubakum. Kalau kita melaksanakan yang sunnah, fattabi'uni, ngikut Nabi, yuhibbukumullah, maka Allah akan cinta sama kita. Kalau Allah cinta sama kita, wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah bakal ngampunin dosa-dosa kita lantaran kita melaksanakan yang sunnah-sunnah. Nanti sahur usahakan sunnahnya mendekati akhir-akhir, udah mau imsak. Ya kalau imsak 4:30, sahur jam 4:30 kurang 20 begitu, atau 4:30 kurang 15 begitu. Kan makan cukup 5 menit mah ya. Makan cukup 5 menit. Kalau yang termasuk kalau kita nanti habis sahur, usahakan jangan tidur. Ini kita habis sahur 3:30. Nunggu waktu subuh masih 1 jam lagi. Ya kan jaraknya 1 jam 3:30 sampai jam 4:30 lewat. Ngapain ini ya? Mau ngapain ini ya? Nonton bola kagak ada bola umpamanya. Tidur lagi, hadirin yang dirahmati Allah. Ini yang kagak sesuai syariat. Nabi itu ngajarin kita, pernah saya bilang tamasya, kalau kita makan malam minimal mesti jalan 200 meter. Kalau makan malam minimal jalan 200 meter. Biar ini makanan turun dulu dari rongga mulut kita, dari tenggorokan kita.
Kalau kita habis sahur langsung tidur, emang bawaannya sahurnya kebanyakan, kekenyangan, ngantuk, tidur. Ini bukannya sehat, malah bakal penyakit. Salah satu ada penyakit yang kalau kita habis makan tidur kebiasaan itu di dada kita tuh numpuk sama makanan. Jadi ruang udara, ruang pernapasan menyempit. Saya lupa nama penyakit istilahnya. Jadi kayak orang sakit paru-paru tapi bukan paru-paru, gara-gara kebanyakan habis makan tidur. Dan ini yang menyebabkan salah satunya asam lambung juga naik. Ya perut lagi kenyang langsung tidur, kagak boleh. Makanya sunnahnya kalau kita nanti sahur 4:30, habis itu kan sholat subuh, ke musholah jalan, habis sholat subuh jangan langsung tidur, usahakan apa baca Quran dulu, apa laksanain yang kegiatan lain dulu, baru setelah matahari terbit, setelah waktu duha, kalau bisa duha, baru boleh tidur. Jangan dibiasain habis sholat subuh langsung tidur, padahal habis sahur. Ini yang kagak sehat. Salah satu tujuan puasa diantaranya nanti dijelasin hikmah puasa, sumu tasihu, bikin kita sehat. Ini bagaimana mau sehat kalau habis sahur langsung tidur. Bahkan kagak sedikit yang habis sahur tidur kebablasan sampai jam 6:30 baru bangun. Ini banyak kejadian, hadirin yang dirahmati Allah. Makanya pesan saya yang pertama, di bulan suci Ramadan nanti, li annal hasanata mujtami'ah, semua kebaikan berkumpul di Ramadan, dan semua kebaikan ibadah kita diterima sama Allah. Yang sunnah dihitung wajib, yang wajib 70 kali lipat, dilipat gandakan pahalanya daripada yang biasanya. Maka laksanain apa aja yang sunnah-sunnah, kerjain semaksimal mungkin yang sunnah-sunnah, karena memang walaupun sunnah pahalanya dihitung wajib. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tuh yang sunnah-sunnah kita kerjain jadi wajib. Terus apalagi hadirin yang dirahmati Allah, Ramadan ini bisa mulia, salah satu penyebabnya syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan suci Ramadan adalah bulan diturunkan ayat pertama daripada Al-Qur'an. Ini bulan Ramadan, bulan diturunkannya ayat Al-Quran pada tanggal 17 Ramadan, dalam peristiwa yang kita kenal Nuzulul Quran. Makanya hadirin yang dirahmati Allah, saya mengajak diri saya, hadirin yang dirahmati Allah, di bulan suci Ramadan mesti punya target, mesti punya goal, mesti punya rancangan yang ingin kita capai. Kalau di Ramadan yang tahun lalu bisa hatam 1 kali, maka Ramadan tahun ini usahakan bisa hatam 2 kali. Lama amat kagak lama, ulama udah ngajarin, ulama udah mendidik ketika kita malam nisfu Sa'ban. Malam nisfu Sa'ban kita baca Yasin 3 kali. Yasin 3 kali. Dalam Quran Yasin itu 3 lembar. 3 kali berarti 3 kali 3 9 lembar. Dalam Quran juga 1 juz itu antara 9 sampai 10 lembar. Jadi gampang baca Quran 1 juz, gampang, cuman setengah jam. Buktinya malam nisfu Sa'ban udah dilatih baca Quran 1 juz 30 jam, 30 menit doang kurang lebih, dari ba'da maghrib sampai isya. Itu hadirin yang dirahmati Allah, ulama sampai sedemikian rupa udah ngelatih kita. Oh, ternyata gampang ya. Ternyata gampang baca Quran 1 juz, cuman ukuran 30 menit lebih doang, dari habis maghrib sampai menjelang isya. Berarti nanti gua Ramadan bisa dong nih. Emang waktunya luas. Bisa setiap habis zuhur baca Quran, habis asar baca Quran, terus dicicil. Maka bukan hal yang mustahil dalam 1 Ramadan banyak orang yang hatam 2 sampai 3 kali, karena memang diniatin. Kalau kagak diniatin kagak bisa. Itu namanya berazam, udah berniat baik, udah bertekad, pasti bisa. Kalau kita berniat, bertekad dengan sungguh-sungguh, 1 juz sehari mah gampang.
1 juz sehari gampang, cuman seukuran dari habis maghrib sampai habis isya. Itu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin yang dirahmati Allah, yang kedua, Ramadan ini bisa mulia karena ada malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar. Malam yang paling mulia bagi Nabi, malam Isra Mi'raj. Malam yang paling mulia bagi Nabi, malam Isra Mi'raj. Karena Nabi Rasulullah SAW bertemu langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi malam yang paling mulia bagi umat Rasul ini malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadri, malam Lailatul Qadar itu diantaranya malam yang Allah bukakan hijab-hijab min malakin malakut. Malam-malam alam-alam malakut dibuka hijabnya sama Allah. Dibuka hijabnya sama Allah. Itu salah satu rahasianya, kata Imam Ghazali. Makanya ketika orang dapat Lailatul Qadar nih, dari yang pernah ngalamin ini, bukannya hoak, bukannya hoak. Kata Imam Ghazali, seumur-umur beliau mah tiap tahun dapat, dari sejak akil balik dapat terus. Bahkan ada rumusnya. Kalau Ramadan hari Rabu, Lailatul Qadarnya hari apa? Lailaturnya Ramadan mulainya Jumat, Lailatul Qadarnya hari apa? Nanti saya kasih rumusnya biar kita ancang-ancang. Bahkan dalam Imam Ghazali pernah mengatakan Lailatul Qadar itu di 10 hari terakhir di bulan Ramadan, di malam-malam ganjil, malam 23, 21, 23, 25, 27, 29. Ada rumusnya dari Imam Ghazali. Ini yang ngomong siapa? Hujatul Islam, ulama besar yang tiap tahun ngalamin Lailatul Qadar. Kata Imam Ghazali, malam Lailatul Qadar itu malam yang Allah buka min malain malakut, daripada alam-alam malakut. Makanya jangan heran ada orang yang Lailatul Qadar bisa melihat surga, bisa melihat neraka, bisa melihat alam-alam yang kagak bisa kita lihat. Di malam itu hadirin rahmatullah, air laut kagak asin. Kalau lagi di laut jilat baik, air asin kagak. Kalau asin berarti belum dapat Lailatul Qadar. Air laut kagak asin. Anjing kagak menggonggong malam itu. Udara kagak bergerak. Ini bergerak nih, ada kipas berarti. Udara kagak bergerak malam itu, malam Lailatul Qadar. Hadirin yang dirahmati Allah. Pohonan pada sujud sama Allah. Semuanya memuji Allah di malam Lailatul Qadar itu. Itu Imam Ghazali bilang seperti itu. Paling minimalnya Pak, umpamanya kita lagi ibadah di rumah, paling minimalnya kata Imam Ghazali, kalau kita ibadah di rumah ngelihat ke atas itu tembus. Padahal ada atap tapi bisa tembus. Emang kata Imam Ghazali dibuka alam-alam malakut, alam-alam yang kagak terlihat sama kasat mata, terlihat sama kita. Itu ketika kita dapat Lailatul Qadar. Dan ini berlangsung tiap tahun, tiap bulan Ramadan. Kalau Isra Mi'raj cuman sekali-kalinya Nabi ketika Isra Mi'raj. Tapi kalau Lailatul Qadar khusus buat umat Rasulullah, ini berlangsung tiap tahun. Berlangsung tiap tahun. Bagaimana syarat biar dapat Lailatul Qadar? Nanti di pertemuan selanjutnya kita jabarin syarat-syarat biar dapat Lailatul Qadar. Hadirin yang dirahmati Allah, yang ketiga, Ramadan ini bisa mulia karena ada perintah melaksanakan puasa. Karena melaksanakan puasa ini yang termasuk bikin Ramadan jadi mulia. Enggak ada ibadah yang puasa Ramadan kecuali di bulan suci Ramadan. Makanya hadirin yang dirahmati Allah, persiapkan dengan sebaik-baiknya amal-amal ibadah apa yang bakalan kita laksanain di bulan suci Ramadan. Kalau biasanya sedekah di musola sebulan sekali, di Ramadan mah emang melaksanakan taraweh, bawa duit dari rumah pas 10.000 apa 5.000. Emang kenapa? Sedekah di bulan suci Ramadan dilipat gandakan pahalanya. Dilipat gandakan pahalanya. Kalau hari biasa kita sedekah 1 dibalas 700, 1 dibalas 700. Kita sedekah 1 rupiah
maka balasannya 700 rupiah. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kama salihabbatin sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, mensedekahkan, itu ibarat orang nanam satu biji. Satu biji akan tumbuh satu pohon. Satu pohon ada 7 tangkai. Dari 7 tangkai ada 100 buah. Jadi nanamnya 1, dapatnya 700 minimal. Dapatnya berapa? 700 minimal. Ini kalau kita melaksanakan menginfakkan harta kita. Di luar Ramadan, wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah sendiri yang akan membalasnya. Kita kagak bakal bisa untuk menghitung-hitungnya. Ini amal-amal yang istimewa di bulan suci Ramadan. Sedekah, baca Quran, qiyamul lail, contreng tuh. Baca Quran hari ini. Kayak bocah SD dulu kita. SD dulu kita dapat apa? Dapat buku ya? Dapat buku catatan. Tanda tangan sama Ustaz, nggak usah tanda tangan. Ya udah gede, buat apaan? Kalau bocah SD biarin tanda tangan. Dulu zaman kita dulu dapat buku kegiatan Ramadan. Baca Quran, sholat jamaah, apalagi amal-amal yang lain dicontreng. Ya itu bikin begitu. Itu kalau kita bikin begitu ada motivasi, ada kontrol. Sebab kalau kagak begitu Ramadan kita loss begitu aja. Kalau nggak bikin contreng-contrengan catatan, Ramadan kita bakal loss. 10 pertama hadirin yang dirahmati Allah, rahmat Allah. 10 kedua ausatuhu magfirah, ampunan Allah. Dan yang ketiga itkum minan nar, dibebaskan dari api neraka. Bakalan lolos begitu aja. Udah kagak berubah. Waktu itu cepet bener. Hari ini baru hari pertama, kagak berasa, tahu-tahu ya Allah, udah 10 hari terakhir aja ini. Makanya hadirin yang dirahmati Allah, dibikin rancangan, dibikin goal, dibikin contrengan, biar kita itu terkontrol melaksanakan ibadah bulan suci Ramadan. Andai kata, nih, kalau di musola, di masjid kita sholat taraweh, mohon maaf, di sini 20 rakaat kan? 20 rakaat. Di sini berjamaah kagak berasa. Namanya berjamaah rame-rame nggak berasa. Coba kalau di rumah. Pengen tahu, paling ngambil yang paling minimal. Bener apa kagak? Kemarin puasa kemarin saya tanya jujur, banyakan ngerjain 20 rakaat apa 8 rakaat sama witir dari 11? Tuh 11. Buru-buru lagi. Madang pengen nambah ibadah poin minimal, begitu kita. Bener nggak Pak? Madang pengen nambah, giliran ibadah pengen yang dikit-dikit, begitu hadirin yang dirahmati Allah. Kalau kita berjamaah di masjid, di musola, kagak berasa. Paling 15 menit. 15 menit kelar. Begitu, karena berjamaah. Maka beri contreng tuh. Tarawih berjamaah, baca Quran, sedekah, itu mesti kita contreng biar ada kontrol. Kalau kagak begitu, Ramadan bakal loss begitu aja. Ini saja hadirin yang dirahmati Allah yang bisa saya sampaikan sebagai pertemuan awal. Nanti kita akan bahas mengenai keutamaan puasa Ramadan, apa hikmah di dalamnya. Setiap ibadah itu pasti ada hikmah dan tujuannya buat kita, buat masyarakat kita, buat lingkungan kita, buat diri kita. Itu ibadah yang dipardukan buat kita pasti ada hikmah dan tujuannya. Nanti di pertemuan selanjutnya kita akan bahas apa hikmah melaksanakan puasa Ramadan dan puasa-puasa apa aja yang termasuk dalam kategori yang kita kerjakan. Contoh, puasa itu ada 3 macam. Pertama ada puasa orang awam. Puasa orang awam cuman sekedar nahan lapar doang. Puasa orang awam. Matanya kagak puasa, telinganya kagak puasa, kakinya, tangannya, panca inderanya kagak puasa. Cuman puasa makan minum doang, tapi yang lain-lainnya kagak puasa.
Ini dapat pahala apa kagak? Nanti. Yang kedua ada khawasul khawas, ada puasa orang yang khusus selain panca indera nggak makan dari makan dan minum, dia panca inderanya juga puasa juga. Ada lagi yang puasa khawasul khawas, khusus dari yang khusus. Ini yang bagaimana? Nanti bakal kita jabarin juga satu persatu di pertemuan yang akan datang. Mohon izin, saya mau berangkat ke Pandeglang, antar anak ke pesantren. Jam 9 tuh ada pertemuan buru-buru, makanya mohon izin hadirin yang dirahmati Allah, cuman sampai di sini, nggak sampai jam 6. Minta ridhonya. Pada akhirnya kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan disehatkan badan kita, disehatkan kantong kita juga, diberi keberkahan di bulan suci Ramadan, diberi sehat sehingga bisa melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan dengan sebaik-baiknya, melebihi daripada yang tahun yang lain. Ala hajiniyah waliniyatin sholiyah ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.